Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam dapur Mama Mia. Kali ini saya akan membuat mie telur. Masukkan tepung terigu cakra, kemudian tambahkan soda kue dan garam. Aduk rata hingga tepung menyatu dengan bahan-bahan tambahan tadi. Kemudian masukkan telur ayam 2 butir untuk 250 gram tepung cakra. Ini menggunakan hanya telur ya, tidak menggunakan air sama sekali atau bahan pengawet apapun, sehingga mie yang jadi nantinya bisa langsung dimasak dan paling kalau disimpan hanya bisa bertahan 1 hari. Oleh sebab itu, yang ingin usaha menggunakan mie tanpa pengawet ini tentunya harus memperhitungkan dan membuat mie yang fresh pada hari itu juga langsung digunakan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil karena kali ini kita menggunakan penggilingan manual ya. Kemudian kita tekan-tekan dan kita pipihkan. Masukkan dalam gilingan atau kita sebut sebagai pasta maker. Setel dengan mulai dari nomor 1. Adonan kemudian kita pipihkan kembali, kita lipat, ulangi beberapa kali agar adonan menjadi kalis. Untuk pembuatan jumlah besar, bagi yang teman-teman yang ingin menjadi pengusaha yang memang sudah serius, tentu lebih baik menggunakan penggilingan otomatis ya, yang langsung dicolok dengan mesin sehingga kita tidak perlu capek-capek memutar seperti ini. Bahan-bahan dari resep yang kali ini saya sampaikan kepada teman-teman ini bahan-bahan yang memang tidak menggunakan pengawet. Jadi kita mesti hati-hati menyimpannya di tempat yang kering, dan nanti kalau misalnya akan menggunakan itu juga langsung digunakan, tidak boleh lebih dari 2 hari. Kalau kita melihat kita membeli dari pasar itu kita bisa simpan berhari-hari dan awet, itu memang karena kebanyakan di pasar pangsit mie maupun mie yang kita beli itu menggunakan pengawet. Sebenarnya ada juga yang menggunakan hanya air, tidak menggunakan telur, terutama bagi teman-teman yang alergi telur, bisa menggantinya dengan cairan air yang disesuaikan dengan jumlah telur yang diperlukan tadi. Jadi bisa disubstitusi dengan air biasa yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah atau volume telur tadi, dan ditambah sedikit minyak untuk membuat lebih kenyal dan elastis. Ya, masukkan kembali adonan sekarang dalam setelan nomor 3 sehingga hasilnya lebih tipis lagi. Lalu ulangi secara terus-menerus berkali-kali agar adonan ini semakin lama semakin tipis. Mungkin pada awalnya akan sulit ya teman-teman membuat adonan menjadi tipis semacam ini, tetapi dengan latihan yang berkali-kali saya rasa teman-teman akan bisa melakukannya dengan mudah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika memasukkan adonan yang sudah memanjang itu ke dalam alat.
Ya, sudah mulai memanjang. Dengan hati-hati kita giling terus, dan sekarang kita masuk dalam setelan 4. Pada setelan 4 ini kita sebaiknya sudah mulai menaburkan sedikit tepung maizena atau tepung tapioka agar adonan tidak lengket, karena akan menumpuk satu sama lain sehingga menghindari menempel. Kemudian tingkatkan ke setelan nomor 5. Jadi ini semakin lama semakin tipis ya. Nah, level ini kemudian ditambah lagi tepung sagunya. Kita lihat adonan akan menjadi lebih kering dan lebih lentur. Sekarang kita akan mulai menginjak ke level terakhir, yaitu level 6. Penipisan ini maksimal di level 6 ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang keselip. Ya, setelah itu kita sudah siap dengan melakukan pemotongan. Pemotongan dilakukan di alat yang dipasang di bagian depan. Ya, ini terakhir kali ya kita rapikan dengan penipisan di level 6. Teman-teman, kalau melakukan penggilingan, tekniknya adalah seimbangkan antara adonan yang masuk, kemudian tarik di bagian adonan yang keluar ya. Jadi perlu berlatih beberapa kali akan bisa melakukannya dengan sempurna. Dan ketipisannya ini adalah ketipisan yang pada level yang terakhir, yaitu 6. Nah, ini ada sedikit-sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan menginjak pada level pemotongan, yaitu di tuas yang bagian depan. Kita masukkan pelan-pelan. Ini kita set yang paling kecil ya, yaitu selebar 2 mili. Nah, sudah selesai sekarang pekerjaan kita. Lakukan lagi berikutnya dengan adonan yang sebagian yang lain. Nah, mie ini siap digunakan dan langsung direbus untuk makan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.